Amidis Drill Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. 3 pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta kembali beradu gagasan dalam debat kedua Pilkada Jakarta di Ancol pada Minggu malam. Dalam debat kedua, KPU Jakarta mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan subtema infrastruktur, terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kembali meyakinkan warga untuk memilih mereka dengan melontarkan sejumlah visi dan misi. Debat kedua Pilkada Jakarta usai digelar. Dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, 3 calon cagup dan cawagup Jakarta memaparkan programnya yang paling realistis untuk warga Jakarta. Para cagup Jakarta menebar visi memajukan ekonomi Jakarta lewat UMKM. Dharma Pongrekun akan fokus membina UMKM dan mendorong produk lokal. Sementara bagi Pramono, bantuan akses promosi jadi sarana UMKM di Jakarta bisa naik kelas. Dan Ridwan Kamil akan mendorong digitalisasi pedagang pasar dan menghidupkan pasar tradisional lewat aktivitas ekonomi kreatif. Namun yang paling menarik menjadi bahasan ialah soal ketimpangan di Jakarta. Hal ini mengemuka saat calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengatakan rasio Gini atau ketimpangan di Jakarta tertinggi di skala nasional. Memang tidak bisa dipungkiri, Gini rasio di Jakarta ini tertinggi secara nasional. Itu kenyataan. Karena di Jakarta ini golongan have banyak dan golongan rendah juga banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat. Pertama adalah pangan harus murah. Kita harus memperpendek rantai pasok, kemudian kita lanjutkan kontrak farming. Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD Pangan Jakarta. Nah, yang kedua, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Kemudian waktu tunggu harus dipangkas, Transjabodetabek dan Transjakarta ini. Kemudian akses pendidikan harus gratis, KJP, KJMU harus kita utamakan. Mungkin itu. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menyebut warga Jakarta ke depannya harus memiliki pendapatan yang layak. Nominalnya pun harus disesuaikan dengan survei kehidupan layak. Kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta. Jobs for all. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP ya, yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan. Lalu, agar ketimpangan di Jakarta tidak terjadi begitu tinggi, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menjanjikan 1 kartu untuk semua, khususnya untuk bantuan sosial. Kartu kamu, kartu Jakarta Maju. Kartu kamu adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies akan kita teruskan, bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah. Kami akan berikan bansos yang tepat sasaran, karena saat ini banyak setelah kami berdiskusi dengan mereka banyak yang mengeluh. Saya bertemu dengan Ibu Halimah di Cideng, bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta, tapi tidak punya kartu penduduk sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut. Debat terakhir Pilkada Jakarta akan digelar pada 17 November mendatang. Publik pun bersiap memilih pasangan yang paling realistis untuk program warga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.